Today we will learn tematik. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema yang kedua bersama Ibu Sri. Sudah masuk di subtema yang kedua. Before we start our lesson today, we are about to play. Yuk, kita bisa bersama-sama ya. Open and close, open and close. And then clap your hands. Open and close, open and close. Your hands on the waist. Open and close, open Open and close. And then clap your hands. Open and close, open and close. We are ready to pray. Before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. knowledge and intelligence. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran tematik hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga teman-teman semuanya bisa fokus mengikuti kegiatan tematik hari ini. Oh iya, Tiffany mau tanya ini sama teman-teman. Have you had your breakfast? Yes. Oh, Alhamdulillah. Yes. What have you did? Milk? Or bread? Oh, Juan masih sarapan, bukan? Oh, Alfa juga masih sarapan. Oke. Boleh dituntaskan, karena kita nggak belajar ya. Hah? Apa? Before we start, please prepare your book, thematic book, and then your Kulkas. eraser. Bilang aja dia makannya nanti siang. Have you finished? Prepare your book. Take out your book. Siraj sudah ada bukunya? Siraj? Ada. Diva? Udah. Sultan, bukunya disiapkan ya. Bermain. Sudah. Violet, bukunya sudah ada. Tante, Nova, bayarnya kapan? Hamzah, buku temanya ada. Juan. Mau masak kapur Abi udah. Karisa? Udah. Putra dan Alden? Ya, Reva. Tapi kalau belum dibuka nggak apa-apa. Soalnya buat isi itu vending mesin kakak kan enggak. Hari ini saya akan sebentar. Iya. Tiffany akan Buat isi vending mesin kakak. Iya. Ulang tahun dari papa. Aku pengennya. hari ini kita akan belajar di tema yang kedua, yaitu bermain Kita lihat. denganku. Dan subtema yang kedua, kita masuk subtema yang kedua. Ada yang tahu judul subtema yang kedua kita apa? Ada yang tahu subtema kedua kita apa? Banget. Kita masuk ke tema 3, subtema 3. Subtema 2, sayang. Tema 2, judulnya apa? Bermain. Bermain di rumah teman. Iya, bermain di rumah teman. Siapa di sini yang pernah bermain di rumah temannya? Raise your hand. Wow, hampir semua ya. Bermain di rumah teman. Atau ada temannya, teman-teman yang bermain di rumah teman-teman. Jadi teman-teman mengajak temannya ke rumah. Ada? Ada juga? Oh, ada. Biasanya kalau mainnya di rumah, permainan apa yang teman-teman lakukan? Iya. Biasanya main apa? Coba Ibu mau tanya sama siapa nih ya? Habibi deh, Habibi Dafa. Habibi Dafa.
main ke rumah teman, mainnya di rumah, biasanya permainan apa yang dilakukan? Mobilan. Oh, main mobil-mobilan. Ada lagi yang lain? Kuliah. Ada lagi yang lain? Karisa kalau main ke rumah teman, biasanya main apa? Enggak lah. Udah dia main jerat. Kasian. Yaudah, siapa nih ya? Nazifa kalau main ke rumah teman biasanya main apa sama temennya? Apa itu? Bubul atau goreng? Ah, main ular tangga, main lagi ya, banyak kok permainan yang bisa kita lakukan bersama teman-teman kita. Sekarang kita akan membahas Benny dan teman-temannya yang sedang bermain di rumah Udin. Ibu Fani akan mute dulu ya. Ibu Fani akan share screen pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke subtema kedua, bermain di rumah teman. Dan hari ini kita akan membahas tentang Benny dan teman-temannya yang sedang bermain di rumah Udin. Ibu Fani ingin ada yang membacakan. Ibu Fani mau minta tolong untuk membacakan, and I will choose Hamza. Can you help me for reading the text? Can you help me? Gimana? Nah, ini. This until here, ya? Okay. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain di lingkaran simpai. Terima kasih Hamza. Sami-sami, Ge. Benny-nya lagi bermain di rumah siapa? Udin. Di rumah Udin. Lalu, apa yang mereka lakukan bersama-sama? Memetik jambu. Memetik jambu. Setelah itu mereka main apa? Simpai. Simpai. Oke, good job. Thank you for helping, Hamza. Sami-sami, Ge. Nah, jadi di teks pertama itu Benny sama teman-temannya lagi main di rumah Udin dan mereka memetik buah jambu. Siapa yang di sini tahu buah pohon jambu? Ya, kalau kita di sekolah, kita bisa lihat banyak sekali di lingkungan sekolah kita itu pohon-pohon jambu. Masih ingat teman-teman? Pohon-pohon jambu di belakang sekolah ada jambu. Nah, nanti kita bisa coba deh ya, nanti kalau kita sudah mulai masuk sekolah, kita coba untuk memetik buah jambu bersama-sama. Dan setelah mereka memetik buah jambu, mereka bermain simpai. Ini simpai itu seperti ini, lingkaran. Dan nanti bisa kita mainkan di badan kita. Ya, seperti hula hoop, bisa disebut juga hula hoop. Kita sebut dengan lingkaran simpai. Di sini ada yang pernah bermain simpai? Ada yang pernah bermain simpai?
Oh, Habibi pernah. Coba lagi yang pernah main simpai. Gimana sih cara mainnya? Cara mainnya nanti simpainya dimasukin ke badan kita. Setelah itu nanti kita putar-putar simpainya dengan badan kita. Teman-teman harus pastikan simpainya itu tetap di badan kita, tidak sampai terjatuh. Nanti boleh kita coba juga ya, sama-sama ya. Kita masuk ke pembelajaran 1. Please open your book to page 55. Please look at the picture. Look at the picture and I will choose one student to describe the picture. Bu Fani akan pilih satu orang untuk mendeskripsikan apa sih yang ada di gambar ini. Bu Fani mau tanya sama Albi. Albi, please describe the picture. Apa yang sedang dilakukan mereka? Albi udah bisa di-unmute belum? Udah. Apa sih Albi yang sedang dilakukan mereka? Sedang memetik jambu. Sedang memetik jambu. Coba mereka memetiknya pakai apa aja? Pakai gantar. Terus? Memanjat. Memanjat, terus? Memetik langsung dari pohonnya. Lalu? Mengambil yang ada di bawah. Iya, good job. Terima kasih Albi. Betul ya, jadi gambar ini gambar tentang teman-teman kita, Beni, Udin, dan lain-lainnya yang sedang memetik buah jambu. Ada berbagai macam cara. Tadi kata Albi ada yang pakai gantar, ada yang memanjat ke pohonnya. Siapa di sini yang pernah manjat pohon? Ada juga yang memetik langsung menggunakan tangannya. Dan ada juga yang mengambil jambu-jambunya yang sudah terjatuh dan mereka ambil. Terima kasih banyak ya Albi. Nah, bagaimana cara memetik jambu? Tadi ya yang Albi jelaskan sesuai dengan gambar yang ada di halaman 55. Nah, sekarang kita akan membacakan teks tentang memetik jambu di rumah Udin. Seperti biasa, Ibu Fani akan memilih lagi untuk membacakan teks berikut. Boleh minta tolong lagi sama Siraj. Siraj boleh dibaca ya. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin Mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Oke, terima kasih Siraj. And then siapa lagi ya? Juan, can you help me for reading? Baca yang mana? Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat
banyak. Oke, terima kasih Juan. Selanjutnya, Sultan, boleh tolong dibacakan? Sultan? Ya. Boleh dibaca yang ini, Sultan, ya? Udin dengan Tama saat Dengan semangat memanjat pohon. Jambu. Oke, bawahnya. Beni Memetik jambu dengan menggunakan galah. Iya, terima kasih Sultan. Sorry. Selanjutnya, terakhir nih ya, Ibu Fani minta tolong sama Debbie, boleh dibacakan, Debbie? Ini, Nak. Bu, halaman berapa? Halaman 56. Yang bagian bawah ya, yang Ibu Fani tandai. Ada? Terlihat? Ya. Boleh dibaca. Lain memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti makan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Oke, terima kasih Debbie. Nah, tadi teks yang dibacakan teman kita, beberapa teman kita itu tentang memetik jambu di rumah Udin, ya. Jadi pohon jambunya itu sedang berbuah nih. Dan Beni itu mengajak teman-temannya bermain di rumah untuk memetik buah jambu yang sangat banyak. Ada yang memanjat pohon, ada yang menggunakan galah. Tadi yang kata Albi Gantar itu juga disebut dengan galah. Lalu ada juga yang memetik buahnya yang tidak terlalu tinggi, jadi langsung dipetik menggunakan tangannya.
Dan ada juga yang mengumpulkan buah-buahnya yang sudah jatuh, dikumpulkan sama Edo dan Siti. Nah, mereka bermain dengan riang gembira. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang tadi dibacakan di halaman 57. Please open the next page. Halaman 57 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Nah, kira-kira apa ya? Kenapa Nazifa? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. yang halaman 57 ini ditulis ya, Bu? Iya. Jawabannya ditulis sesuai dengan teks yang tadi ya, yang tadi dibacakan ya. Sudah selesai, Bu, yang ininya. Oke. Kalau sudah selesai, kita tunggu teman yang lain dulu ya. Nazifa. Sama-sama, Bu. Nomor 1 itu teman-teman boleh dijawab apa yang dilakukan Beni dan teman-teman. Nah, mereka ngelakuin apa sih? Sesuai dengan teks bacaan yang tadi dibaca. Yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Sebutin nama-namanya ya, siapa aja. Apakah ada Violet? Apakah ada Debbie? Apakah ada Nazifa? Nah, coba nanti ditulis sesuai teks bacaan yang tadi. Siapa saja yang bermain di rumah Udin. Nomor 3, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di mana memetik jambunya? Di rumah siapa? Dan di mananya? Ya. Nomor 4, bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi itu ada berbagai macam cara ya. Ada cara yang pertama, ada cara yang kedua, ada cara yang ketiga, dan ada cara yang terakhir yang mengumpulin hasil petikannya. Ada beberapa cara yang dilakukan teman-temannya. Buat teman-teman tuliskan di nomor 4. Nomor 5, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Coba lihat lagi teks bacaannya. Kira-kira Beni gunakan apa ya untuk memetik jambunya ya? Yang boleh teman-teman tulis dulu jawabannya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sambil teman-teman menuliskan, Ibu Fani akan menjelaskan sedikit ya tentang di halaman 58. Nah, di sini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan ketika kita akan memetik buah jambu. Ketika kita memetik buah jambu, memetik berarti kita akan mengambil buahnya. Menggunakan apa mengambil buahnya? Tanyakan Miranda. Ya. Menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Lalu, apakah hanya menggunakan tangan? Kita bisa lihat nggak kalau kita pakai tangan doang memetiknya? Begitu ya, kita harus melihat dulu ada di mana buahnya. Setelah kita lihat, baru kita ambil menggunakan tangan kita. Jadi ada gerakan kepalanya juga. Gerakan kepalanya menengok ke kanan,
ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Karena kita harus mengamati dulu, terus melihat dulu ada di mana buah yang sudah matang, ada di mana buah yang sudah bisa kita ambil. Kita lihat dulu, amati dulu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Setelah ketemu, baru kita ada yang sudah nomor 1 sampai 5, teman-teman? Aku Bu, Albi. Albi sudah, oke. Ibu Fani mau mute lagi, dan yang sudah nanti boleh menjawab ya, nomor 1 sampai nomor 5. Tadi yang sudah ada Albi, coba Albi nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Jawabannya? Memetik jambu. Memetik jambu. Oke, terima kasih Albi. Ada lagi yang sudah? If you finish, please raise your hand. And I will unmute your voice. Ada lagi yang sudah? Please raise your hand. Nazifah? Tadi Nazifah sudah? Kemana Nazifah? Violet nomor 2 sudah, Violet? Udah, coba boleh dibaca dan jawab ya. Nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa saja? Siapa saja ya yang main ya? Jawabannya apa, Nak? Udin. Ini. Udin. Iya. Ini. Terus? Edo. Fani dan? Dayu. Yang pakai kerudung? Siti. Terima kasih, Violet. Yang nomor 3, ada lagi yang sudah? Nova udah, Nova nomor 3? Nazifa udah. Coba Nazifa diaktifkan videonya ya. Nomor 3 boleh dibacakan, Nazifa. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Di mana? Di rumah. Di rumah? Udin. Oke, terima kasih Nazifa. Sama Bu. Nomor 4. Ada yang mau menjawab nomor 4? Oh, Nova. Boleh ya, Nova nomor 4. Dibaca soalnya dulu, Nova. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Gimana aja caranya? Yang pertama apa? Menggunakan gelas. Menggunakan apa? Menggunakan? Galah. Galah. Yang kedua? Memanjat. Memanjat pohon. Ya, yang ketiga? Yang ketiga, mengumpulkan buah. Mengumpulkan buah. Satu lagi.
yang tidak terlalu tinggi. Iya, buah yang tidak terlalu tinggi bisa langsung dipetik ya, menggunakan tangan. Terima kasih, Naufal. Nomor 5, ada yang sudah? Nomor 5. Coba Ibu Fani mau ya menjawab Habibi Dafa. Nomor 5 udah Habibi Dafa? Dibaca soalnya. Udah dibaca soalnya. Apa yang digunakan untuk memetik jambu sama Beni? Beni pakai apa tuh? Pakai galah. Pakai galah. Oke, terima kasih Habibi. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 sudah ya teman-teman ya. Sekarang kita di halaman 59. Ibu Fani boleh minta tolong sama Putra? Putra mau membantu Bu Fani? Oh, oke. Boleh tolong dibacakan yang ini Putra? Halaman 59. 59. Sorry. Iya, Beni memetik. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Bawahnya? Semua jambu juga. Tani juga memetik 7 buah jambu. Ya. Semua jambu yang telah dikumpulkan oleh Edo dan Cici. Lalu, jambu Tersebut masuk ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Oke, terima kasih Putra. Tadi Putra sudah membacakan soal tentang buah jambu yang sudah dipetik. Katanya Beni punya 7 buahnya. Lalu Udin juga ada 7. Dan Lani juga ada 7. Masing-masing buah tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ya? Ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat di halaman 60. Nih, di halaman 60, jambu yang dipetik. Punya Beni ada 7. Punya Udin ada 7. Punya Lani ada 7 juga. Berarti kita menghitungnya 7-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan 7 dikali 3. Ya, 7 dikali 3 berapa hasilnya? 21. Kalau teman-teman nanti kesulitan menghitungnya, boleh satu persatu. 7 tambah 7 dulu. 7 tambah 7 berapa ya? 7 di mulut, 7 di tangan. 7, habis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14. Masih ada nih 7-nya satu lagi. 14 ditambah 7. 14 di mulut, 7 di tangan. Habis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, sekarang teman-teman boleh menjawab di bawahnya nih. 4-nya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Berarti di sini 4 dikali 6. Berapa hasilnya? Boleh dihitungnya satu-satu. 4 tambah 4 berapa? Hasilnya tambah 4 lagi. Hasilnya tambah 4 lagi. Hasilnya tambah 4 lagi. Hasilnya tambah 4 lagi baru. Hasilnya boleh ditulis di sini. Ya. Sekarang teman-teman boleh kerjakan nih. Yang ini nanti akan kita bahas sama-sama. Ada yang sudah nomor 1? Nah, Ibu Fani mau nomor 1 dulu ya. Kita cek nomor 1 ya. Kita bahas sama-sama deh. Sama siapa nih yang belum ya? Aldev. Dev? Siap? Di unmute dulu. Deh. Kita bahas yang nomor pertama. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kalau dikalikan, jadi berapa? Hah? Kalau kita kalikan, di sini kita tulis angka berapa? 3. Dari mana? 1. Coba lihat nih. Contohnya seperti ini. 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya 21. Nah, sekarang kita mau membahas yang nomor pertama, sama seperti contoh. Berarti di yang pertama kita tulis angka berapa? 4, betul. 4 dikali berapa? Lihat 4-nya, hitung sama Alif ada berapa? Alif hitung di layar, 4-nya ada berapa? Atau di buku? Ada berapa 4-nya? 6. 46. Iya, 4 berarti 4 dikali. Jadi 4 dikali berapa? 6. 46. 4 dikali 6. Berapa hasilnya? Kita hitung satu-satu ya, Aldev ya. 4 ditambah 4, berapa, Dev? 4 ditambah 4.
8. 8. Oke. Lanjut. 8 ditambah 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 ditambah berapa? 16. 16. 16. Kita hitungnya satu-satu dulu ya, Nak ya. Tadi kan yang pertama 16. tambah 4 ini udah 8. Oh. Tambah 4 lagi. 8 tambah 4 berapa? 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 tambah 4. 12, 13, 14, 15, 16. Oke. 16 ditambah 4. 16, 16, 17, 18, 19. 19. Betulkah? 16 ditambah 4. Coba diulangi lagi. 19, 16 16, ditambah 20, 21, 22, 23. 16 ditambah 4 berapa, Aldef? Hah? 16 ditambah 4. Pelan-pelan 16, hitungnya. 17, 18, 19, 20. Iya, tadi Aldef sebut 19. Loh, kok jadi nambah? Coba ulangi lagi, fokus Aldefnya. 16 ditambah 4. 16-nya di mulut, di tangan. Coba tangannya 4 mana? 17, 17, 18, 19, 20. Berapa 16? 20. 20 ditambah 4. 20. 20, 21, 22, 23, 24. Berapa? 24. 20. 24. 24. Oke, berarti hasilnya adalah 24. Terima kasih, Aldef. Bersama. Nomor yang kedua, ada yang mau membantu? Nih, yang kedua. Ini lebih sedikit nih angkanya nih. Oh, Albi. Boleh, Albi. Berapa, Bi? 6 tambah 6 tambah 6 jadi 6 kali 3, 18. Kali 3. Hasilnya? 18. Oke, Albi. Terima kasih banyak. Oke, nomor selanjutnya. Oh, ada Revana. Yang ini ya, Reva ya. Boleh, Revana. Berapa, Reva? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1 ditambah 1, 2. Tambah Satunya ada berapa kali coba? Perkaliannya dulu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 8. Di sininya berapa perkaliannya? 1 dikali 8. 1 dikali 8. Hasilnya? 8. 8. Oke, betul ya. Terima kasih, Revana. Selanjutnya, nomor selanjutnya yang ini. Yang mau membantu lagi siapa nih? Oh, Nazifa. Ayo, Nazifa. 9 ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. 9 dikali 6. 9 dikali 6.
Sudah ada jawaban? Sama dengan 54. Oke, 54. Betul. Terima kasih, Nazifa. Nomor terakhir. Siapa nih ya? Ada lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Boleh angkat tangan. Violet, udah Violet? Sudah? Coba boleh nomor terakhir. Sudah, Bu. Nah, boleh nomor yang terakhir. Yang terakhir, Nak. Iya, Bu. Boleh jawab, silakan. Lima ditambah 5, 10. 15. Ya. 20. 25. 30. Ya. 35. Ya. 40. 45. Oke. Perkaliannya berapa, Violet? Sembilan. 5 dikali 9. 9. 40. 40. Berapa tadi hasilnya? Yang sudah Violet hitung? 40. Berapa tadi ya? 45. Kan tadi sih? 45. Ya. Oke, terima kasih Violet. Nah, tadi yang ini sudah dijawab ya teman-teman ya. Sekarang kita ke soal cerita. Ibu Fanda akan berikan contoh satu. Nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, berarti di sini ada angka berapa aja? Ada angka 2 dan angka 9. Ada 2 buah kotak. Kotaknya dulu ya. Secara garis besarnya dulu, kotaknya dulu, baru isinya. Ada 2 buah kotak, masing-masing kotak isinya 9. Jadi di sini kita tulis 2 dikali 9. Berapa hasilnya 2 dikali 9? Berapa ya? Ada yang mau bantu?
2 dikali 9. Mana ya? Bu Fani lihat dulu, ada yang mau bantu gak ya? Oh, Revana. Berapa Reva? 2 dikali 9. 9. 2 dikali 9. 9. Berapa hasilnya? 9. Apakah 9? Coba nih, kita hitung ya. 2 dikali 9. 2-nya 2, 9. 18. Iya, berapa? 18. 18. Ya, oke. Nanti dilanjutkan ya teman-teman ya. Nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 2, Beni membeli permen beraneka rasa. Tuh, ada 7 toples. Setiap toplesnya berisi 7 permen. Berarti berapa dikali berapa? Lalu hasilnya berapa? Nomor 3, nomor 4, nomor 5 sama. Seterusnya seperti itu. Perkaliannya dulu, lalu hasilnya. Ketika menghitung, pastikan menghitungnya dengan teliti ya. Sekarang kita lanjut di halaman 63. Nah, Infan yang baca deh ya. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai, seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang kita di halaman 64. Halaman 64. Nih, di sini ada gambar. Ada gambar apa ya yang sedang mereka lakukan? Coba kita akan diskusi nih sama-sama nih di halaman 64 sampai halaman 65. Teman-teman perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan gambarnya, lalu kita diskusikan. Coba Ibu Fani mau tanya. Sama siapa ya? Udah semua ya ditanya ya? Ibu Fani mau tanya sama Bibi Dava lagi deh. Boleh? Coba Bibi perhatikan gambarnya halaman 64. Perhatikan. Coba kita jawab Bibi nomor 1. Mary dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai. Apa ya? Apa sih benda apa sih yang mereka gunakan? Apa namanya? Yang mereka gunakan itu? Kurang jelas suaranya, Bibi. Iya, simpai. Yang digunakan Beni dan teman-teman adalah simpai. Nama alat yang digunakan ketika mereka sedang bermain. Ya, bentuknya seperti ini, lingkaran. Ini disebutnya dengan simpai. Terima kasih ya, Bibi. Bu Fani mau tanya lagi nomor 2 nih sekarang. Nomor 2 yang baca ada Noval. Oh, Bapak? 2. Benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman Dalam
Metik jambu. Nah, pakai apa tuh? Metik jambunya pakai benda apa? Apa tadi yang panjang? Pakai apa Nova namanya? Iya, galah. Ya, nomor 2 jawabannya adalah galah. Terima kasih Naufal. Nomor 3 juga. Nah, gantian ya sama temannya ya. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Siapa ya? Albi deh. Nomor 3, Bi. Nomor 3 baca-baca. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Ya, bentuk benda ya. Galah panjang, bentuk Hmm. galah panjang, bentuk simpai lingkaran. Lingkaran. Nah, kedua benda tersebut termasuk ke dalam bentuk benda apa? Bentuknya? Padat. Ya, padat. Dan kalau padat itu sebenarnya lebih ke wujud benda. Tapi kalau bentuk benda, berarti dia berubah atau tetap? Tetap. Iya, dan nanti kalau ada pertanyaan tentang bentuk benda, berarti jawabannya adalah tetap atau berubah ya. Kalau bentuknya aja, kalau bentuk, berarti bisa tadi, betul yang Albi. Panjang, yang galah, kalau lingkaran, kalau simpai itu lingkaran, itu betul. Dan kalau pertanyaannya bentuk benda, berarti jawabannya adalah kedua benda tersebut termasuk ke dalam bentuk benda tetap. Iya, terima kasih Albi, Ataya. Nomor 4, Ibu Fani mau tanya sama Hamzah. Ibu habis. Hamzah? Ya. Yeah, please read number 4. Bagaimana wujud benda tersebut? Ya, wujud benda, ingat ya, wujud benda. Wujud benda. Iya, apa wujud benda dari galah dan simpai? Wujud benda ada 3. Padat. Padat. Nah, terima kasih Hamzah. Sami-sami G. Oke. Nah, tadi adalah tadi kita sudah berdiskusi ya, menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada gambar dan pada teks yang sebelumnya. Sedikit lagi, Ibu Fani akan membacakan tentang benda padat. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contohnya, contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah karena dia tetap. Dan jika simpai dipindahkan lagi nih, simpai dipindahin lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, mau kemana pun, mau ke lemari, ke kasur, ke kursi. Kalau benda padat itu bentuknya akan tetap. Bentuk dan ukurannya benda padat akan selalu tetap, tidak akan berubah ya. Tetap, kalau benda padat itu bentuk dan ukurannya mau dipindahkan kemanapun, dia akan selalu tetap. Nanti kita akan, teman-teman boleh jawab lagi. Terakhir ya ini ya, di halaman 66,
Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Nah, bentuk benda padat tadi, bentuk. Kalau bentuk itu berarti tetap atau berubah. Bagaimana ukuran benda padat? Nah, sama ya. Bentuk dan ukuran. Kalau benda padat itu tetap atau berubah. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Nah, buku nih. Ini buku dipindahin dari tas ke lemari. Bagaimana bentuknya? Oke, nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Gimana bentuknya? Apakah tetap ataukah berubah? Nah, lalu apa kesimpulan teman-teman tentang benda padat tersebut? Teman-teman, karena waktunya sudah habis,